Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Ahad pagi. Pastinya hari ini masih sangat cerah bagi sobat Football United dimanapun berada. Fans Manchester United, supporter Manchester United, semoga sehat-sehat selalu sekeluarga dimanapun berada. Hasil kemarin derby Manchester United yang menurut gua dan juga banyak dibahas di beberapa artikel dan lain-lain, sebenarnya tidak diunggulkan. Manchester City lebih diunggulkan di derby kemarin. Melihat bagaimana posisi di klasemen, raihan di musim ini, dan juga pencapaian di musim-musim sebelumnya, Manchester City lebih mungkin secara kualitas baik itu individu maupun juga secara kolektif dinilai masih di atas Manchester United. Tapi dan bahkan dari permainan juga, kalau dilihat dari sisi possession, ya kan, bagaimana mereka lebih menguasai permainan. Namun Erik ten Hag bisa membawa Manchester United ini lebih klinikal, bahkan akhirnya bisa memenangkan pertandingan, memetik 3 poin di partai yang sangat krusial, sangat penting sebenarnya bagi kedua tim di Manchester, Derby of Manchester. Nah, masih terkait pertandingan tersebut, di manunited.com setelah pertandingan ya, Erik ten Hag ini berbicara mengenai hal yang menurut gue menarik, yaitu apakah Manchester United sekarang ini ada di perburuan ataupun persaingan untuk memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Ini gue ambil dari manunited.com. Banyak fans dari Manchester United ini menanyakan apakah Manchester United sekarang ini ada di perburuan gelar juara Premier League setelah mereka bisa menang secara comeback yang brilian menghadapi Manchester City. Erik ten Hag tentu saja sekarang ini bergerak ya di klasemen dengan hanya 1 poin berbeda dengan Manchester City, di mana kedua tim ini telah sama-sama memainkan 18 pertandingan. United akan bermain menghadapi Crystal Palace di hari Rabu, sementara Manchester City akan menghadapi Tottenham Hotspur. Tugas selanjutnya setelah menghadapi Crystal Palace bagi Manchester United ini juga akan di London menghadapi Arsenal. Tentu saja ya, sekarang ini sedang memimpin klasemen. The Gunners, Arsenal ini punya keunggulan menurut klasemen ya. Coba kalau gue cek berapa poin saat ini. Sebentar. Mereka punya keunggulan 6 poin dari Manchester United dan juga 5 poin dari Manchester City. Nah, pertanyaan ini juga ditanyakan ke Erik ten Hag, apakah Manchester United punya atau sudah berada di perburuan gelar juara. Dan ditulis di manunited.com ini jawabannya pragmatis ya, dan juga realistis. Tapi tentu saja Erik ten Hag juga mengatakan boleh bagi fans ini untuk bermimpi dan memiliki keinginan ya untuk memenangkan trofi di tahun 2022-2023, musim kompetisi 2022-2023. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita bisa berbicara tentang gelar di Januari. Kita saat ini belum setengahnya dan akan sangat banyak yang akan datang. Saya pikir ada banyak pertandingan ya, juga untuk kita banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kita bisa saja mendapatkan sesuatu musim ini, saya yakin, tapi jalannya masih panjang untuk bisa mengembalikan Manchester United seperti di mana mereka seharusnya. Project ini bukan hanya musim ini, penting ya. Project ini bukan hanya musim ini, tapi tentu saja saya ingin mencapai atau menggapai sesuatu musim ini. Dan kita melakukannya dengan cara dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain.
Saya pikir itu merupakan kesimpulan yang tepat. Ini merupakan langkah maju, kepercayaan diri kembali. Kita berada di arah yang bagus ya, tapi masih banyak yang akan datang. Anda lihat hari ini, Manchester City adalah tim yang terbaik di liga ini. Dengan Arsenal, mereka juga bagus. Tapi kita harus bekerja lebih di possession kalau kita ingin mendapatkan hasil. Jadi Erik ten Hag menilai kemarin, oke, kita menang, tapi dia juga ingin supaya possession ini di pertandingan-pertandingan lain, terutama menghadapi tim besar mungkin ya, Manchester United ini juga bisa memegang possession. Harus bertahan dengan bagus. Ini yang mereka lakukan. Tapi mereka masih punya kualitas yang berbeda kalau Anda lihat hari ini. Satu kesalahan dan mereka mencetak gol. Jadi Erik ten Hag tetap melihat ya, bagaimana secara kualitas berbeda Manchester United dan Manchester City. Masih ada gap di sana. Dan ya, bahkan mereka dengan bisa memanfaatkan betul secara sempit ya, satu kesalahan dan mereka mencetak gol. Tentang mengejar gelar, pelatih Belanda ini mengatakan di konferensi pers, ini penting ya, atau menarik, fans bisa saja bermimpi, tapi kita tidak. Kita tetap harus meletakkan kaki kita di atas tanah dan menatap pertandingan kita, di mana kita masih harus melakukan banyak improvement, banyak perkembangan. Ini tidak bisa terjadi, hal yang terjadi setelah babak pertama. Kita kehilangan banyak kontrol di pertandingan. Tertinggal yang tidak sangat perlu sebenarnya. Kita harus mengikuti aturan yang tepat dan kita harus bisa berada di lini belakang ya. Dari belakang, seperti yang kita lakukan di awal momen. Dan juga kita harus belajar bagaimana mengontrol momen-momen tersebut. Ini adalah sepak bola yang tertinggi dan detail-detail yang kecil memiliki impact yang besar. Dan kita harus terus bekerja dengan hal tersebut dan juga ya mengembangkan lagi. Ini adalah sebuah proses. Kita membuat progres tapi jalannya masih sangat panjang. Kita berada di arah yang bagus, yang tepat, dan kita happy dengan hasil ini, jelas. Tapi kita juga harus melihat dengan mata kita ini telah menginvestasikan banyak. Dan kita harus menginvestasikan lebih banyak lagi kalau kita ingin sukses. Kita harus bisa improve atau berkembang lebih banyak lagi. Itu yang Erik ten Hag katakan. Sepakat gue dengan menir satu ini. Bahwasanya secara hasil kita memang menang ya, 3 poin, comeback. Secara mental tentu saja karakter luar biasa, tertinggal dulu di derby. Tapi Erik ten Hag juga menyoroti secara di pertandingan tadi. Ya, secara possession Manchester City. Walaupun gue tahu banyak mungkin yang berkomentar Sobat Football United, ya nggak apa-apa ya, bebas. Dan dari live commentary kemarin juga ya apa gunanya lebih banyak possession tapi tidak bisa menghasilkan. Tapi Erik ten Hag melihat controlling the game atau bisa lebih memegang ke possession itu juga merupakan hal yang diingini oleh Erik ten Hag. Artinya bisa memberikan perlawanan yang lebih lagi ketika menghadapi tim-tim besar seperti Manchester City. Erik ten Hag juga melihat ada beberapa detail yang seharusnya tidak dilakukan oleh Manchester United dan harus diperbaiki. Contohnya adalah kebobolan melalui gol Jack Grealish, itu ada kesalahan sedikit dan menghadapi tim seperti Manchester City sangat mungkin langsung akan menerima hukumannya, dan Erik ten Hag tidak ingin itu terjadi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan dia juga mengucapkan mengatakan ada banyak detail-detail lainnya juga yang harus diperbaiki dari Manchester United. Dia juga melihat banyak sekali hal yang harus dikembangkan ya, atau diperbaiki di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Erik ten Hag kembali ke Manchester Derby juga melihat bagaimana penampilan Manchester United di babak kedua ini tidak seperti di babak pertama. Jadi ada penurunan di sana dan Erik ten Hag tidak menginginkan hal tersebut
untuk terjadi lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Artinya apa? Artinya ada banyak hal yang harus diperbaiki, harus diimprove, dan yang terpenting adalah Erik ten Hag juga mengucapkan atau mengatakan tadi projectnya itu bukan tentang musim ini, bukan hanya musim ini saja. Kalau gua melihat Erik ten Hag baru berapa bulan, Manchester United ini musim ini ya masih terlihat sekali berbenah ya. Pemain yang keluar, pemain yang datang, ini kan masih belum seutuhnya. Lalu juga bagaimana secara klub sendiri sedang dalam proses penjualan. Ini kan akan meletakkan lagi seperti kayak dari awal. Nanti ketika pemilik baru datang ke Manchester United, juga harus melihat bagaimana reaksi dari kompetitor Manchester United. Ada banyak dan semakin ketat di Premier League. Jadi menurut gue begini, gue secara pribadi sih tentu saja happy dan melihat oke, sekarang kita berada di peringkat ketiga, Manchester United gap dengan Arsenal 6 poin. Lalu ada beberapa juga yang mengatakan oke, kalau Manchester United bisa menang katakanlah menghadapi Arsenal ya kan, ini berandai-andai sedikit. Gue sih melihat bisa ya bisa enggak, karena seperti yang Erik ten Hag katakan, kompetisi ini masih sangat panjang, masih sangat lama, masih ada bahkan 4 ya kompetisi yang diikuti oleh Manchester United. Bagaimana keadaan kedalaman skuad dari Manchester United, konsistensi dari permainan, konsistensi dari para pemain. Ini kan juga hal yang sulit menurut gua, tantangannya cukup besar bagi Manchester United dan khususnya Erik ten Hag beserta tim kepelatihannya sampai dengan akhir musim ini. Oke, sekarang kita ada pemain baru ya, Wout Weghorst. Tapi kalau gua melihat bagaimana contohnya Christian Eriksen yang penampilannya beberapa pertandingan ini kan menurun, dan pengganti dari Christian Eriksen ini beda karakternya. Ketika menghadapi Manchester City mungkin bisa dimainkan, tapi ketika menghadapi tim-tim lain mungkin kita juga butuh kreativitas yang lebih di atas lapangan, tidak hanya dari seorang Bruno Fernandes tapi juga dari pemain lain seperti yang ada di Manchester United di awal-awal musim. Ada 2 kreator paling tidak ya, Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes. Oke, sekarang masih ada tambahan seorang Casemiro. Tapi menurut gua kedalaman skuad, kedalaman kreativitas, kedalaman visi ini tidak bisa hanya ditumpukan di jumlah pemain yang terbatas. Harus lebih lagi. Dan menurut gua ini salah satu tantangan yang besar. Intinya ya kita nikmati saja dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Seperti yang Erik ten Hag katakan, ya semoga ada perbaikan dan semoga ada hasil yang lebih positif ya dibandingkan dengan musim lalu, dimana gue ingatkan sekali lagi, musim lalu Manchester United tidak berada di Champions League. Sudah dikatakan musim ini target utamanya adalah berada di 4 besar atau mendapatkan tiket Champions League ya, untuk posisi di Liga Inggris. Ya sekali lagi kita nikmati saja dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.